Shalom, pendalaman Alkitab, Kliris Said, Daniel 8 disadur dari santapan harian. Allah tahu, bila mimpi yang pertama membuat Daniel gelisah, maka penglihatan dalam pasal 8 ini membuat Daniel lelah dan jatuh sakit selama beberapa hari. Mungkin penglihatan itu begitu memberatkan hatinya. Melalui penglihatan, Tuhan menyatakan kepada Daniel bahwa Media dan Persia akan dicaplok oleh Yunani. Namun Yunani sendiri tidak akan kekal kekuatannya. Yunani akan terpecah menjadi 4 kerajaan dan tidak akan sekuat sebelumnya. Selanjutnya akan muncul seorang raja yang garang yang akan membinasakan banyak orang termasuk umat Tuhan. Ini akan merupakan penderitaan hebat bagi Tuhan. Namun kekuasaan raja itu tentu saja tidak akan berlangsung selamanya, karena ia akan dihancurkan. Meski telah mendapat penjelasan dari malaikat Gabriel, Daniel tidak dapat memahami penglihatan itu sepenuhnya. Lalu mengapa Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Daniel? Karena Daniel harus mencatatnya sebagai nubuat bagi generasi berikutnya. Melalui nubuatan ini, orang beriman dapat melihat bagaimana si jahat terus berupaya menghancurkan hidup orang beriman. Namun mereka tetap berada dalam kendali Allah. Kemenangan tidak akan berpihak pada mereka sebab akhirnya Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Kisah orang-orang beriman yang mengalami penindasan atau disingkirkan karena iman bukanlah cerita baru lagi buat kita. Mungkin saat ini pun banyak di antara kita yang telah mengalami penderitaan karena iman. Dikucilkan dari lingkungan sosial, karier dihambat, dilarang beribadah, dan lain-lain. Namun melalui penglihatan Daniel, kita tahu bahwa hal itu memang akan terjadi. Yang menjadi penghiburan bagi kita adalah bahwa semua itu atas sepengetahuan Tuhan. Maka bila kita mengalami penindasan atau disingkirkan karena iman kita, kita perlu tahu bahwa Allah tetap memegang kendali dan Ia membuat segala sesuatu terjadi bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan umatnya. Daniel 9 disadur dari santapan harian, ayat 1-19, karya Tuhan di antara umat. Doa Daniel dalam bacaan hari ini merupakan hasil perenungan atas nubuat Nabi Yeremia. Di dalam nubuat itu Daniel membaca peringatan Yeremia kepada orang Israel tentang hukuman Allah yang akan menimpa mereka dalam bentuk pembuangan ke Babel. Ketika masa itu tiba, nabi-nabi palsu akan mencoba menghibur umat dengan mengatakan bahwa waktu penghukuman mereka tidak akan lama. Namun Yeremia memperingatkan bahwa pembuangan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Setelah itu ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, Babel akan dihukum karena kejahatan mereka atas Israel. Yang kedua, orang Yahudi akan kembali ke Israel dan membangun kembali bait suci. Memahami nubuat Yeremia, Daniel sadar bahwa masa 70 tahun pembuangan akan berakhir sehingga Israel dapat mengalami pemulihan. Sebab itu ia berdoa memohon ampun kepada Allah atas dosanya dan dosa bangsanya. Ia juga memohon agar Allah bertindak memulihkan Israel berdasarkan kasih dan belas kasihannya kepada umat pilihannya itu, sebagaimana Allah pernah membebaskan Israel dari Mesir.
Daniel tidak bersikap pasif ketika rancangan Allah terbentang di hadapannya. Dalam pendekatannya pada Allah, ia meminta Allah menggenapi janjinya. Doa Daniel bukan ditujukan hanya bagi kesejahteraan umat, tetapi juga agar karya Allah nyata dan namanya dimuliakan. Apakah kita menyediakan waktu juga untuk berdoa bagi jemaat Tuhan atau komunitas Kristen di mana kita berada? Adakah beban dan perhatian pada karya Allah dalam jemaat terungkap di dalam doa-doa kita? Baik sendiri maupun dalam kelompok, kita dapat berdoa agar Allah mencurahkan Roh Kudus kepada jemaat agar terjadi pertobatan dan kebangunan rohani di antara umatnya. Kita dapat berdoa sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 85 ayat 8. Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ayat 20-27, masa depan. Kelangsungan hidup serta masa depan suatu bangsa ada di tangan Tuhan. Maka apa yang terjadi pada bangsa itu tidak luput dari pengawasan Tuhan. Terlebih atas bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel telah mengalami penderitaan begitu lama karena harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Ini terjadi akibat dosa-dosa mereka sendiri. Daniel yang masuk dalam bilangan orang-orang yang terbuang merasa prihatin dengan nasib bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya terus-menerus menderita sengsara, seolah tak ada harapan bagi masa depan mereka. Karena itu ia berdoa kepada Allah, bergumul akan kelangsungan hidup bangsanya. Maka sebagai jawaban Tuhan berbicara melalui malaikat Gabriel. Ia menjelaskan bahwa akan ada 70 kali 7 masa saat Allah menggenapi rencananya untuk memulihkan Israel. Penunjukan masa secara jelas ini tegas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas sejarah, mengatur masa secara sempurna saat ia mendisiplin umatnya. Juga terkait dengan tindakan penebusan yang akan ia wujudkan dalam kematian Sang Mesias. Situasi dan kondisi tak menentu yang kita hadapi sekian lama bisa saja melunturkan iman dan pengharapan kita. Akan tetapi apakah Tuhan akan meninggalkan umatnya? Lagi pula apakah kita mengizinkan situasi dan kondisi memperlemah iman kita? Seharusnya tidak. Kita tahu bahwa waktu dan sejarah tidak dikontrol oleh manusia, tetapi oleh Allah. Kita tahu bahwa hal-hal sulit dalam hidup kita adalah alat anugerah Tuhan untuk mendisiplin umatnya. Juga wadah perwujudan perkara-perkara mulia yang Tuhan rencanakan dalam kekekalan. Orang percaya memandang waktu, sejarah, serta masa depan dalam perspektif kekal, yaitu bahwa Allah memerintah atas segala sesuatu. Kiranya pemahaman ini menghibur dan menguatkan kita yang tengah menggumulkan masa depan di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jalani terus hidup kita dengan iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.